Tanganku sakit, ucapnya sambil meringis. Tampak bagian lengan mulusnya terdapat bercak darah. Sepertinya ia terluka terkena batu aspal yang tak rata. Aku antar ke klinik, tawarku karena merasa bersalah. Gak usah, gak apa-apa, aku pulang saja. Ia bangkit sambil jalan terjingkat dan meringis. Merasa bersalah karena aku yang menyebabkannya seperti itu, lantas kuajak ke rumah untuk mendapat perawatan P3K. Tentu dengan hati-hati dan berjaga sambil berzikir agar tak lengah. Di teras depan, aku menyerahkan kotak P3K. Aku nggak bisa, tanganku sakit, keluhnya. Terpaksa aku duduk saling berhadapan dan mulai mengoles bagian lututnya yang terluka. Kepalaku seperti ditiupnya, curiga kalau ia mencari kesempatan untuk menumbangkanku. Selesai mengobati lutut, aku memintanya pulang. Ini bagian sini belum. Tunjuknya pada bagian lengan yang tampak luka terkena batu aspal. Aku kembali duduk, sedikit rapat karena ini bagian lengan. Ia berbisik sesuatu yang membuatku hilang fokus. Sesaat aku tak sadar pada keadaan sekitar, hanya tertuju pada luka. Entah kapan Ica pulang, tahu-tahu ia sudah ada di depan teras. Aku terkejut. Bukan cuma itu, tak sadar kalau tangan perempuan yang bernama Kenanga tengah melingkar di leherku. Sontak aku menepisnya. Istriku sangat marah dan masuk rumah. Aku hendak mengejar tapi tangan dipegang perempuan itu. Tunggu, antar aku pulang, pintanya. Aku menepis kasar pegangan tangannya, lalu meraih ponsel dan memanggil Mangyana agar mengantarkan perempuan ini pulang. Tanpa menunggu kedatangan. Mangyana, aku masuk mencari Ica, ia tak ada di kamar kami, aku cari ke dapur juga tak ada. Kamar tengah yang kosong dan rencana untuk kamar tamu ternyata terkunci. Pasti Ica ada di dalam. Berkali mengetuk pintu sambil memanggil namanya. Beberapa kali kubujuk tapi tak juga ia buka. Aku kebingungan dan berharap Ica mau mendengar penjelasan. Hari mulai gelap, Ica belum juga membuka pintu. Aku pun tak beranjak, membiarkan saja ruangan dan luar rumah yang tampak semakin gelap. Berkumandang adzan maghrib, barulah ia membuka pintu. Wajah itu sangat kusut. Pasti terus menangis karena matanya terlihat sembab. Memujuk dan memintanya agar mau mendengar penjelasan. Tapi ia menolak dan melenggang ke kamar mandi. Lama ia tak kunjung keluar, aku mengalah dan bersabar. Bergegas mengganti pakaian untuk ke masjid. Pulang dari masjid, Ica terlihat tersungkur di atas sajadah. Masih dengan sisa tangisan. Hatiku perih melihat dia begitu kecewa. Sedangkan apa yang dia lihat tak seperti apa yang terjadi. Meraihnya ke pelukan, berharap kali ini ia mau mendengar. Tapi sikapnya malah semakin aneh. Begitu juga kata-katanya, jelas bukan Ica yang aku kenal. Lantas kuputuskan untuk membaca bacaan ruqyah di telinganya, ia malah mengamuk dan mengatakan kalau akulah yang kerasukan. Sungguh tak mengerti dengan sikapnya saat ini, aku curiga kalau perempuan itu juga menyerang Ica. Pagi yang seharusnya ia mengantarku hingga depan pintu, tapi jangankan mengantar, bahkan ia tak mau bangun dari tempat tidur. Selain untuk salat, makan pun ia tak mau. Aku mengajaknya ke rumah bapak. Biasanya ia tak akan menolak. Tapi kali ini Ica tak mau dan masih menyelimuti diri di tempat tidur. Cuaca yang mulai masuk musim penghujan, selain membawa jas hujan, aku juga selalu berjaga membawa payung lipat yang sengaja disimpan di dalam jok. Akan tetapi, payung lipat yang biasa aku bawa tak ada di tempatnya. Biasa digantung di luar, hanya ada beberapa payung yang ukurannya besar saja. Tak jadi membawa payung, cukuplah jas hujan, aku pun berangkat tanpa melihat senyum istriku. Hal yang cukup mengejutkan, ketika pulang Ica malah membahas tentang perempuan yang bernama Kenanga. Sedikit cekcok karena bicaranya sudah sangat jauh dan menyimpang. Ia memintaku menikahi Kenanga, padahal baru beberapa hari lalu ia merasa cemburu dengan kehadiran perempuan itu. Sekarang aku yakin kalau ada yang tak beres dengan istriku, ia marah dan tak mau disentuh. Didekati saja ia menolak. Lebih menyakitkan ketika mendengar dia menyebut nama Rofik. Bahkan tak segan berkata menyesal menikah denganku. Mengatakan pula kalau perpisahannya dengan Rofik adalah ulahku. Tak tertahan lagi rasa perih yang menyerang kalbu, tak sangka kata itu akan terlontar juga dari mulutnya. Entah dia sadar atau tidak, hatiku tersayat. Yang, antar ke rumah bapak. Ya, ajakku. Berharap ia mau. Aku juga ingin membahas ini dengan mertua,
Beliau pasti tahu penyebab anaknya yang berubah aneh. Aku tak mampu menghadapinya sendiri. Jika orang lain yang bicara meracau, aku tak masalah. Tapi ini istriku sendiri yang begitu aku sayang, mengatakan. Menyesal menikah denganku. Namun, Ica menolak ajakanku pergi ke rumah orang tuanya. Aku juga harus berangkat kerja. Tadi siang di pabrik aku menelpon Diar dan meminta bapak agar datang untuk melihat keadaan Ica yang sudah sangat lain dari biasanya. Adik istriku itu pun mengiyakan dan berkata nanti akan datang ke rumah sepulang dagang. Aku mengusap wajah mengingat semua kejadian yang membuat salah paham itu, menatap pintu kamar kami, tempat berkasih dan bercanda. Kini kamar itu tertutup. Pasti Ica mengunci diri lagi tak ingin bertemu denganku. Mertuaku juga belum datang. Setelah pagi berpesan pada Diar, mungkin mereka belum pulang dagang. Lunglai aku bangkit dan melenggang menuju kamar. Membuka pintu ternyata tak dikunci. Berharap kali ini aku bisa memujuknya. Kamar gelap, Ica tak membuka tirai. Mendekat ke tempat tidur, dan mengusap Ica yang menutup diri dengan selimut. Yang, bangun, makan dulu. Kita nginep di rumah bapak. Ya, sayang. Rayuku, marahnya yang berlebihan membuatku yakin kalau Ica terkena ajian sihir. Aku selalu memintanya agar selalu membaca ayat yang diberikan abah guru, tapi tampaknya ia tengah apes, atau biasa disebut tiis diri. Ada yang aneh, aku menyibak selimut. Mataku terbeliak saat kulihat di dalam selimut itu bukan Ica, tapi bantal yang ditumpuk dan sengaja ditutup selimut. Astagfirullah. Ica kemana? Waktu seakan berhenti berdetak. Aku mematung menatap ranjang yang kosong. Masih belum berburuk sangka, bangkit dan berlari ke dapur, tapi tak ada di sana. Kubuka pintu kamar mandi, di sana juga kosong. Rumah bapak. Itu yang pertama terlintas jika Ica tak ada di rumah. Aku tahu ini bukan sikap istriku. Selalunya ia meminta izin kemanapun ia akan pergi. Tanpa peduli lelahnya badan, tak peduli perihnya perut menahan lapar, yang aku pikirkan adalah istri yang sangat aku cinta. Berharap dugaanku benar bahwa dia ada di rumah orang tuanya. Tidak, aku tak akan pernah marah. Rasa kasihku sudah tercurah untuknya, hingga tak menyisakan celah untukku marah atau membenci. Akan kutemui dan kupeluk erat, hingga dia kembali dalam dekapan. Kuhidupkan mesin motor yang masih terparkir di depan dan memacunya dengan kecepatan tinggi. Tujuanku hanya ingin segera bertemu dengannya, dengan dia yang selama ini membersamai. Rintik hujan yang mulai membasahi tubuh tak kuhiraukan, semakin kencang meredah air yang turun dari langit yang makin lama semakin deras. Terkadang diri merasa gagal, tak mampu membentengi istri dari buayan sihir dan kedengkian orang. Ya, pikiranku mengatakan kalau Ica terkena sihir kenanga, hingga ia bicara mengizinkan aku menikahi perempuan itu, padahal jelas sebelumnya dia begitu cemburu. Sadar bahwa ini ujian, tapi tak kuat jika harus terpisah jarak dan raga. Aku sampai di pekarangan rumah mertua, terlihat laki-laki yang kuhormati itu tengah duduk di amben bersama Diar. Tanpa memarkir motor dengan benar, bergegas menghampiri mereka, tak peduli motor yang tergolek di belakang. Loh, Nak Rafka, kenapa kesini? Bukannya tadi siang nelpon minta bapak ke sana? Bapak udah mau berangkat ini, tapi hujan, makanya tunggu hujan reda dulu. Tutur bapak sambil memandangku yang berdiri di tengah hujan. Ayo kesini, hujan. Tangan bapak menarik lenganku agar berteduh di amben. Pikiranku sudah buruk. Mendengar bapak yang mengatakan akan pergi ke rumahku, itu berarti istriku tak ada di sini. Aisyah mana, Pak? Tanyaku ingin memastikan. Berharap jawaban bapak melegakan perasaan yang sudah makin sesak. Loh, bukannya si Neng sakit, makanya bapak diminta ke rumah kamu. Bapak balik bertanya dengan tatapan keheranan. Sudah kuduga, jawaban itu yang pasti kudengar. Ica nggak ada di rumah. Pak, tadi waktu aku pulang, rumah kosong. Tubuhku lunglai seketika. Astagfirullah, terus kemana si Neng pergi? Aku menggeleng lemah. Ada apa, Pak? Ibu mertuaku menyembul dari balik pintu dapur. Si Neng gak ada di rumah, Bu, makanya Rafka kesini. Alah, terus anak kita pergi kemana, Pak? Ibu mertuaku mulai panik. Pak, cari si Teteh, Pak. Ibu khawatir dia kenapa-napa.
Ambil handuk buat Rafka dulu. Bu, kasihan bajunya basah. Ibu mertuaku masuk lalu tak lama ia kembali membawa handuk yang biasa istriku pakai ketika di sini dan menyerahkannya padaku. Mereka juga memintaku ganti pakaian yang basah. Untungnya masih ada beberapa pakaian milikku yang Ica simpan di rumah ini. Setelah berganti baju, aku kembali duduk di amben bersama mertua. Sekarang coba ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi. Bapak mengajakku duduk di amben. Perlahan aku ceritakan dari waktu Ica kesini dan makin lama sikapnya makin berubah. Hingga ia pergi tanpa pamit. Selama ini si Neng gak pernah mau cerita apapun. Apalagi urusan rumah tangga, selalu dia rahasiakan dari kami, makanya kami menganggap semua baik-baik saja. Iya, Pak, itu hanya salah paham. Aku sama sekali gak tertarik sama wanita manapun selain anak Bapak. Bapak pasti tahu itu, cuma ngerasa aneh saja. Kalau dia nggak ada di sini, lalu kemana? Tanyaku bimbang. Jangan panik dulu. Bapak tahu ini bukan sifat si Neng. Pasti ada sesuatu sampai dia seperti ini. Iya, Pak. Aku curiga dia terkena sihir wanita itu. Mertuaku angguk-angguk. Nanti kalau si Neng sudah pulang, kita ruqyah sama-sama. Aku tak yakin Ica akan pulang sekarang ini. Apalagi tengah terpengaruh ajian sihir, pastilah ia sangat benci padaku. Pak, aku mau cari Ica. Aku berdiri meminta izin. Mau cari kemana? Masih hujan? Tunggulah sampai hujan berhenti, nanti Bapak ikut cari. Mertuaku itu tampak khawatir. Gak apa-apa, Bapak tunggu saja di sini. Jangan lupa kasih kabar kalau Ica pulang ke sini. Aku pamit dan kembali menaiki motor, bergerak meninggalkan rumah mertua yang tadi berusaha mencegah. Dinginnya air hujan tak sebanding dengan hatiku yang beku karena kehilangannya. Ica harus segera kutemukan. Memutar otak, kemana harus mencari Ica? Teringat Bey Nenah, saudaraku itu sudah seperti keluarga sendiri bagi Ica. Motor melaju menuju ke rumah kontrakan yang aku berikan pada mereka. Aku sampai di rumah Bey Nenah, memasuki teras rumah kontrakan yang berjejer panjang tempatku dulu tinggal sebelum menikah. Rumah deretan nomor 3 aku ketuk sambil mengucap salam, menunggu penghuni rumah membuka pintu. Tak lama, pintu rumah terbuka, tampak perempuan parubaya itu menyembul. Waalaikumsalam. Den Rafka, apa kabar? Ayo masuk. Bi Nenah menyambut ramah. Bi, di sini ada Ica? Tanyaku tanpa basa-basi. Neng Ica? Memang dia kemana? Bi Nenah balik bertanya. Sudah pasti jawabannya, kalau istriku tak ada di sini. Aku nggak tahu. Bi, dia pergi dari rumah. Masuk dulu, Bibi buatin teh hangat. Nggak usah, Bi, aku harus cari Ica. Ya Allah, kemana atuh Neng Ica pergi? Ada masalah apa, Den? Perempuan itu gelisah. Aku nggak bisa cerita sekarang. Bei, lain kali saja. Aku pamit undur diri meninggalkan rumah Bey Nenah. Sudah sangat banyak penderitaan Bey Nenah disebabkan kedatanganku dulu. Aku tak mau menambahnya lagi dengan beban yang tengah ditanggung saat ini. Biarlah mereka hidup bahagia tanpa ada beban lagi yang disebabkan olehku. Hujan masih belum berhenti, tapi tak begitu deras, menyisakan gerimis rintik-rintik. Kemana lagi harus aku cari istriku? Apa kekecewaannya begitu besar hingga tega meninggalkanku? Hati diliputi bimbang, mencarinya dalam kepayahan. Teringat rumah kontrakan yang dulu pernah Ica tinggali, rumah yang menjadi awal pertemuan kami. Pikiranku tertuju pada Santi, perempuan itu yang dulu cukup dekat dengan Ica. Ya, bisa saja istriku berada di sana tengah menenangkan diri. Tak ada orang lain yang paling dekat dan tahu benar segala tentang kami selain Santi. Mungkin saja istriku itu berada di sana. Kembali kulajukan motor menuju rumah Santi. Hari sudah mulai gelap, terdengar adzan berkumandang. Sampai di sana, terlihat seseorang yang baru keluar dari rumahnya. Suami Santi tampak rapi hendak berangkat ke masjid. Aku menghampirinya. Ini Arafka? Tanyanya ketika melihatku berdiri di hadapannya. Ia menyodorkan tangan. Apa kabar? Iya, Kang, ini saya. Alhamdulillah, kabar baik. Santi ada? Tanyaku langsung saja. Ada. Ada perlu apa ya?
Ah? Tanya laki-laki itu. Begini, istri saya nggak ada di rumah. Mungkin saja di sini. Santi teman dekat Ica waktu masih mengontrak di kampung ini. Nggak ada. Ah, sudah lama juga nggak ketemu. Aku menghela napas lelah. Kamu di mana Ica? Ada masalah apa? Ah, sampai Teh Ica nggak ada di rumah? Tanya laki-laki itu lagu saat aku terdiam, seakan tahu permasalahan yang aku hadapi. Sayangnya, aku tak mampu menjawab. Pikiranku dipenuhi dengan pernyataan tentang di mana keberadaan Ica. Masuk dulu. Ah, itu bajunya basah begitu. Salin dulu, pakai baju saya, kita salat dulu. Nanti saya bantu cari Teh Ica, tuturnya. Kali ini aku ikut ajakan dan berhenti dulu untuk mencari Ica. Suami Santi mengajakku masuk dan meminta istrinya agar mengambil baju untukku. Santi juga bertanya tentang Ica, kenapa dia bisa pergi tanpa pamit. Ada sedikit salah paham. San, makanya dia pergi. Aku sudah cari kemana-mana, tapi belum juga ketemu. Lapor polisi saja. Ah, biar dicari sama polisi. Dia bukan hilang. San, aku yakin dia pergi sendiri. Soalnya tas dia yang biasa untuk membawa salin gak ada. Ungkapku. Terus harus cari Teh Ica kemana? Ah, entahlah, San. Aku kehilangan semangat, bingung harus mencarinya kemana lagi. Selesai salat maghrib, aku pamit pada Santi dan suaminya untuk kembali mencari Ica. Bertanya pada Santi, tempat yang kiranya dia ketahui. Suami Santi turut membantu untuk mencari di sekitar kampung. Tak segan aku datangi rumah warga yang dulu sering berkumpul di depan teras rumah Ica. Tapi hasilnya tetap sama, istriku tak ada di kampung ini. Meminta suami Santi menghentikan pencarian cukup sampai di sini, biar aku saja yang melanjutkan. Masih belum putus harapan, aku tetap mencari ke tempat-tempat ramai. Mana tahu Ica ingin mencari hiburan dan jalan-jalan menenangkan perasaan. Walau, sebenarnya itu hal yang tak mungkin ia lakukan. Sampai jam 10 malam aku mencari, akan tetapi sosok istriku tak juga kutemukan. Kali ini aku tak mampu menahan sedih. Menangis terisak di pinggir jalan yang sudah mulai sepi, hanya kendaraan yang masih lalu lalang tanpa peduli getirnya perasaanku saat ini. Aku menelpon Diar, mengabarkan belum bisa menemukan Ica, sekaligus bertanya mungkin saja istriku sudah ada di sana. Tapi jawabnya tetap sama, Ica belum kembali. Kukatakan akan melanjutkan pencarian besok. Pulang dengan perasaan hampa, berharap lagi Ica saat ini sudah pulang ke rumah. Semangatku kembali dan bergegas menumpangi kuda besi yang selalu setia mengantarkan ke sana kemari. Rumahku masih kosong. Sama seperti tadi aku pulang, tak ada siapapun. Aku kehilangan bidadari yang menjadi seri, kehilangan hangatnya canda tawa bersama. Hati menjerit, tak tahan ingin bertemu, tapi tak ada lagi tempat yang bisa kutuju. Besoknya aku tak masuk kerja, tekadku tetap ingin mencari istri terkasih. Setiap rumah saudara terdekat atau siapa saja yang pernah mengenalnya aku cari. Sayangnya hingga sore, hanya lelah saja yang kudapat. Aku juga bertanya pada Bu RT, perempuan itu malah balik bertanya. Katanya sudah dari pengajian waktu itu mereka tak pernah lagi bertemu. Malam kedua aku kehilangan Ica, sendiri meringkuk memeluk kekosongan. Siang dan malamku sunyi dan sepi tanpa kehadirannya, tanpa gelak tawanya. Aku sudah tak memikirkan panas tubuh yang dilanda demam, yang kuingat hanya senyumnya yang menari di pelupuk mata dan kini dirinya entah di mana. Apakah dia baik-baik saja ataukah sebaliknya? Tanya yang selalu bermain di pikiran, hanyalah tentang dirinya. Membentang sajadah, mengadukan rasa perih pada sang pemilik hidup, takdir dan jodohku adalah garis yang sudah ditentukan. Begitu pula perpisahan, bukan tanpa alasan semua ini terjadi. Diri hanya perlu memohon dan merendah. Aku hanya perlu meminta dan berdoa agar dapat jawaban. Memohon petunjuk harus apa dan bagaimana. Namanya kembali kusebut dalam sujud panjangku. Berharap ada suatu petunjuk yang membawaku pada dirinya. Kuamalkan apa yang kubisa, berzikir dan merintih mengadukan rasa perih. Ca, pulang, sayang, Aa kangen. Kamu di mana? Aku bukanlah laki-laki cengeng, tapi rasa kehilangan ini begitu sakit. Tak mampu lagi membendung tangis. Aku terisak menyebut namanya. Berharap rinduku dirasakan olehnya,
dan hatinya tergerak mengingatku, mengingat kebersamaan kami. Ya Rab, aku sangat mencintainya. Kembalikan dia padaku. Jika ini teguran atas segala salah dan dosaku selama ini, aku bertaubat dan memohon ampun. Izinkan dia tetap menjadi milikku. Tunjukkan di mana keberadaannya. Tubuhku terasa makin menggigil, hingga aku terlelap di atas sajadah. Menjelang subuh, mataku terbuka, tubuh terasa remuk redam, kepala berat dan pusing. Berusaha bangkit untuk salat subuh. Selesai salat, kembali merebahkan diri di tempat tidur dengan rasa yang tak karuan. Panas badan membuatku tak nyaman. Memejamkan mata dengan tubuh terlentang merenggangkan otot. Kelebat bayangan Ica hadir. Wajahnya menari-nari lagi menghadirkan sesak. Kususuri lagi ingatan ke hari-hari sebelumnya, hari sebelum ia pergi. Kuingat lagi apa saja yang menjadi pemicu marahnya dan kesalnya. Alisku bertaut ketika ingat Ica menyebut nama Rofik. Telingaku sendiri yang mendengar ia mengatakan ingin ikut bersama laki-laki itu dan mengatakan bahwa ia tak bahagia hidup bersamaku. Ya, Rofik. Tapi, apa mungkin Ica pergi ke rumah laki-laki itu, sedangkan antara mereka sudah tak ada hubungan? Apa mungkin ia masih menyimpan rasa pada mantan suaminya itu? Aku harus segera mencari tahu. Dimanapun kamu saat ini, pulanglah sayang. Aku rindu. Di malam pernikahan Ica, aku pulang dengan lunglai, batin perih membawa luka. Menghempaskan tubuh di kursi ruang tamu, terpejam menahan gejolak rasa yang semakin menusuk, sakit. Bayangan kebahagiaan sewaktu masih bersamanya kembali terbayang. Dia perempuan yang baik, taat pada suami. Tak pernah sekalipun membantah atau menolak segala perintahku sebagai suaminya. Nurut saja setiap perkataanku. Dia pernah bersimpu di kakiku, memohon agar aku tak menceraikannya. Menangis sambil mengatakan kalau dia hamil darah dagingku, tapi waktu itu aku kalap, tak peduli akan permohonan dan tangisannya. Hingga ia harus merelakan diceraikan dan kehilangan calon bayinya. Ia keguguran. Lebih menyedihkan setelah aku tahu, ternyata yang menipu dayaku lewat fitnah dengan jelmaan Ica adalah jin yang mencintai Rafka. Aku sakit hati. Bukan hanya itu, ternyata jin itu juga yang membunuh calon bayi kami. Baru aku sadar, dari awal kedatangan Rafka lah yang menjadi biang kehancuran rumah tangga kami. Andai dia tak datang ke kontrakan kami saat itu, tak akan ada kejadian yang membuat kami terpisah dan kehilangan bayi. Wajar jika aku marah dan kesal, setiap suami juga akan bersikap sama sepertiku. Ini juga bukan mutlak kesalahanku, dan tak pernah sedikit pun menyangka kalau itu tipu daya syaitan yang disengaja. Kamu dari mana, Fik? Malam-malam begini? Tanya kakakku. Ia baru keluar dari kamarnya, biasanya terbangun ingin ke kamar mandi atau mengambil air minum. Tak kupedulikan pertanyaannya, bangkit dan gegas melenggang ke kamar untuk istirahat. Aku sadar, orang tua dan keluarga turut andil atas kehilangan Ica, mereka yang selalu mempengaruhi agar aku berpisah dari istriku. Sekarang, mereka tak merasakan betapa aku menderita setelah kehilangannya. Semangat untuk bekerja pun hilang, tiap hari hanya bergumul dengan kasur dan bayangan Ica. Aku tak tahan jika hanya bisa hidup dalam bayang-bayangnya. Teringat bagaimana ia memanggilku dengan manja, bagaimana ia melayani dan menghibur saat aku lelah. Menjadi teman yang baik untuk mendengar segala keluh kesahku saat punya masalah di tempat kerja. Ofik, kamu ini kenapa? Bukannya cari kerja, malah malas-malasan di rumah. Sampai kapan kamu mau kayak gini, Ofik? Tegur ibuku yang mungkin mulai kesal melihat anaknya hampir 1 bulan menganggur. Malas? MA? Kerja untuk siapa? Ica udah nggak ada. Ofik, kamu juga harus makan, rumah ini harus dibayar. Kalau kamu gitu pemikirannya, gimana nasib rumah kita? Jangankan mikir mau tebus, mau bayar sewanya saja tiap bulan kamu malas. Kamu yang harusnya jadi tulang punggung keluarga, kamu itu anak laki-laki satu-satunya. Cecar mama yang tampak kesal. Nanti aku cari kerja. MA, untuk sekarang, biarin aku istirahat. Sahutku lesu. Mau sampai kapan? Kamu sudah istirahat 1 bulan lebih diam di rumah. Giliran dong. Fik, masa aku terus yang bayar sewa rumah ini? Sekarang kan ada kamu, harusnya giliran kamu. Kakakku ikut angat bicara.
Ia nyerocos saja tanpa peduli perasaanku yang tak karuan kehilangan Ica. Sebelum aku nikah sama Ica, yang bayar sewa rumah ini siapa? Teh? Masa teteh hilangkan semua jasaku yang ikut bantu dulu? Iya makanya, mumpung kamu nggak punya tanggungan, batuin lagi lah, ujarnya ketus. Aku mau kumpulkan uang, untuk balikan sama Ica. Hah? Balikan sama Ica? Apa aku nggak salah dengar? Kakakku terbelalak mendengar ucapanku, begitu juga Mama tak kalah terkejut. Yang benar saja kamu, Mama nggak setuju. Aku juga nggak setuju, timpal kakakku. Seharusnya kamu bersyukur bisa lepas dari dia. Ini malah mau balikan segala. Nggak pokoknya Mama nggak setuju, masih banyak perempuan lain yang lebih baik dari dia. Mama protes dan menolak keinginanku. Aku tak peduli dengan mereka, setuju ataupun tidak, akan membawa Ica ke sini atau kemana saja asalkan aku bisa bersama dengan orang yang kucintai. Rasa bersalahku kian menumpuk, menghadirkan sejuta penyesalan. Ma, bulan ini aku cuma bisa bantu dikit untuk bayar sewa rumah. Minta sama Rofik saja selebihnya. Iya, Ma aku juga, bulan ini harus bayar sekolah anak. Mana aku ikut paket sama arisan juga. Dua kakakku tampaknya mulai angkat tangan soal bayar sewa rumah, karena adanya aku di sini. Mama berapa kali merengek kebingungan mengadu harus mencari uang kemana. Terpaksa aku lepaskan motor satu-satunya, untuk bayar sewa dan biaya hidup selama aku belum dapat pekerjaan. Tiap malam sebelum tidur, bayangan Ica selalu mengganggu, membuat dada kian sesak. Aku tak sanggup hidup dengan selalu diliputi rasa bersalah. Hanya foto pernikahan yang masih kusimpan di kamar. Selalu jadi teman sebelum tidur, jadi pengobat rindu. Suara dan canda tawanya selalu terngiang, bahkan hadir hingga ke alam mimpi. Aku dapat tawaran dari teman lama untuk memborong proyek bangunan untuk rumah pribadi. Lumayan jika dikerjakan bersama dan mencari sendiri pekerja sebagai tukang dan kernet. Bisa mengatur besarnya penghasilan yang didapat. Aku pun setuju dan berangkat bersama beberapa orang anak buah yang kubawa dari kampung ini untuk membantu. Berbeda rasanya ketika bekerja masih punya penyemangat. Serasa memiliki tenaga penuh. Pulang dengan gembira karena di rumah ada yang menunggu. Menyambut dengan bahagia dan selalu mengulang kata rindu. Sedangkan sekarang, semua terasa kosong dan hampa, tanpa penyemangat. Loyo banget, Kang Ovik, kayak udah tahunan gak nemu. Usik salah satu pekerja sambil tertawa kecil. Gak tahu, Mang, badan bawaannya lemes aja. Padahal di sini ada berapa orang yang duda juga, malah semangat biar bisa nikah lagi. Masalahnya, pisah juga bukan keinginan. Mang, hati sakit kalau inget, ucapku. Aduh si Akang, baru beberapa bulan menduda saja udah hilang semangat gitu. Laki MAH gampang cari lagi, timpal yang lain. Cari MAH gampang, tapi cari yang baik itu yang susah. Ya kalau baik, nggak mungkin minta cerai atuh, Kang. Dia nggak minta cerai, Mang. Aku pun menjelaskan perihal penyebab runtuhnya rumah tanggaku pada kawan seperjuangan di sini. Mereka angguk-angguk, bahkan memberi respon positif. Kalau itu sih bukan sepenuhnya salah Kang Ovik. Salah laki-laki itu juga, ngapain dekatin perempuan bersuami. Iya bener, Kang. Kalau aku MAH nggak bakal tinggal diam, bukan kita yang salah. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Mang, makanya hilang semangat. Tikung lagi lah, Kang, jangan diam saja. Perjuangkan yang asalnya juga milik kita, jangan lembek. Sindir yang lain. Gimana bisa main tikung? Mang, suaminya yang sekarang punya segalanya, lebih ganteng juga. Apalagi mantan istri aku pernah tersakiti gara-gara aku yang gerasa gerusu. Makanya dia kecewa. Laki-laki itu jangan mudah nyerah. Masih banyak cara. Nggak bisa dapat secara kasarnya. Bisa cari jalan halus. Maksud Mamang, jalan halus itu gimana? Duh polos banget atuh ari kamu. Mereka tertawa karena setahuku secara halus itu guna-guna. Aku tak mungkin lakukan itu, karena masih sangat ingin dia kembali. Aku memang tengah mencari cara agar Ica mau kembali, tapi tak tahu harus bagaimana. Tahu pemikat, Kang Ovik, atau asihan? Kalau bahasa gaulnya pelet, jelas salah seorang dari mereka. Pelet? Tanyaku. Pernah terpikir juga olehku sebelumnya,
tapi tak tahu bagaimana caranya. Iyalah, apalagi. Yang penting dia balik lagi ke kita. Nih dulu, istri saya dulu juga gitu. Kang, minta cerai gara-gara saya nggak punya kerjaan. Lah saya pelet saja. Sampai sekarang dia lengket, malah suruh saya banyak diam di rumah. Dia yang cari kerja. Baru ini aja saya kerja karena diajak Kang Ovik. Ucap salah satu teman yang masih muda sambil terkekeh. Niatku hanya ingin Ica kembali, bukan memanfaatkannya untuk mencari nafkah. Kalau untuk itu, aku masih kuat dan mampu. Bahkan aku berjanji, jika dia kembali, sekuat tenaga akan kubahagiakan. Biasanya kalau pelet nggak tahan lama, Kang, nanti kalau hilang ajiannya, bisa-bisa malah makin benci. Ulasku. Ya carinya yang paten, kayak saya ini. Ulas laki-laki itu bangga. Di mana, Kang kira-kira? Tanyaku penasaran. Saya bisa antar ke sana nanti, tunggu gajian dululah, nanti saya antar ke tempat itu. Apa aja, Kang, syaratnya? Dulu saya cuma bawa foto saja, terus nanti itu dukun minta nama sama binnya, katanya lebih bagus dari makanan. Kalau makanan, gimana kalau dimakan sama orang lain? Tanyaku khawatir. Pasti agak sulit bertemu Ica nanti. Ya nggak masalah. Yang kena itu kan cuma yang dicantumkan yang punya nama sama fotonya saja. Kalau makanannya dimakan orang, ya biasa-biasa saja nggak ngaruh sama yang makan. Ngaruh itu kalau dimakan sama nama yang kamu tulis nanti. Oh gitu. Aku angguk-angguk tanda mengerti juga penasaran. Nanti antar saya ya, Kang. Siap. Semangatlah kerjanya. Dia terkekeh lagi. Mungkin caraku ini salah, tapi aku tak punya pilihan. Ada juga yang pernah menyarankan agar gunakan ilmu putih, asihan yang diambil dari ayat Al-Quran penghujung surah Yasin, tapi tak mempan, tak ada tanda-tanda Ica akan kembali, padahal aku sudah rajin mengamalkan. Terpaksa aku ambil cara terkahir ini. Hari gajian pun tiba. Beberapa orang termasuk aku izin libur pulang beberapa hari. Ingin segera bertemu dukun yang akan membantu menyelesaikan masalah yang menyiksaku selama ini. Di perjalanan, ada pedagang asongan dalam bis. Dulu aku pernah mengajak Ica ke rumah orang tuaku menaiki bis. Dia bilang mual, sambil bergelayut di lenganku. Aku membelikannya permen jahe dan dia bilang suka. Malah nagih tiap aku pulang kerja minta dibelikan permen itu. Segala kenangan tentangnya masih segar diingatan dan hangat merambah relung hati. Aku tak bisa lupakan kamu, Ica. Pulang kerja, langsung ke sana setelah menyiapkan dulu apa yang harus dibawa. Kami berangkat ke salah satu kampung yang masih pedalaman, jauh dari hiruk-pikuk dan keramaian kota. Salah satu tempat tinggal yang cuma satu-satunya di tempat itu, saung bambu yang kecil tapi asri dengan halaman yang luas dan terawat. Tak seperti rumah dukun dalam cerita yang biasa terlihat angker dan menyeramkan. Aku malah yakin, yang datang ke sini akan betah berlama-lama. Disambut baik dan dipersilakan masuk oleh perempuan yang katanya istri sang dukun. Aku dan laki-laki yang mengantar sudah duduk di sebuah kamar tempat sang dukun semedi. Dia langsung tahu niat dan kedatanganku ke sini. Tanpa basa-basi lagi ia memintaku menyerahkan barang bawaan yang akan jadi perantara alat untuk mentransfer asihan. Aku menyerahkan foto dan makanan serta buah-buahan. Berharap salah satunya ada yang bisa Ica makan. Kalau makanan ini nggak ada yang dimakan, jangan khawatir, dari foto sama nama saja sudah paten. Tapi lewat makanan lebih cepat khasiatnya. Tutur sang dukun yang terlihat masih sangat muda. Tapi, Mbah, apa khasiatnya cuma bertahan sebentar? Apa saya harus rajin datang kemari untuk memperbarui lagi kalau asihannya sudah habis? Dukun itu malah terkekeh. Ini bukan asihan biasa, cukup sekali saja, efeknya bisa tahunan. Nah selama itulah kamu bisa manfaatkan menciptakan keharmonisan, menumbuhkan kasih sayang. Misal kalau asihannya sudah nggak berpengaruh, si perempuan tetap sayang dan cinta. Si laki-laki yang bersamaku duduk di samping tampak menunduk. Bisa saja ia malu, karena selama ini hanya memanfaatkan saja istrinya yang tengah terpengaruh ilmu pemikat. Iya, Mbah, pasti itu yang saya lakukan. Saya sangat sayang sama dia, Mbah. Nggak akan saya sia-siakan. Syaratnya terbilang mudah, dan tak perlu datang berkali-kali untuk mengekalkan asihan, cukup satu kali. Pantas saja,
Harga yang dipatok pun tak tanggung. Aku harus merogoh kocek cukup dalam demi mendapatkan Ica kembali. Aku bertolak ke kampung orang tua Ica untuk melancarkan niat dan juga harapan agar bisa merebut hatinya. Beruntung orang tua Ica dari dulu sangat ramah. Aku disambut dengan baik di sana. Tak ada marah apalagi dendam. Semua seperti baik-baik saja. Karena mereka juga pasti tahu bahwa perpisahan kami bukan atas keinginan. Aku memujuk diar adik Ica agar mengantar ke rumah mantan istriku, tapi bapak mertua melarang. Tak mengapa, aku masih bisa mengandalkan foto dan juga namanya. Tanpa diduga, orang yang kurindu itu datang ke rumah orang tuanya. Untuk pertama kalinya kami bertatap muka setelah dia menikah. Wajahnya semakin cantik dan berisi. Penampilannya lebih rapi dan menawan. Berbeda dari dulu waktu masih bersamaku yang hanya berpakaian seadanya. Aku gelisah, tak sanggup lama-lama melihatnya. Hati tersayat jika mengingat lagi masa lalu. Memilih segera pulang, agar tak menjadi prasangka dan kecurigaan. Aku pulang membawa harapan, dari makanan atau buah yang dibawa akan membuahkan hasil. Katanya hasilnya lebih cepat. Semoga saja. Beberapa hari aku menanti reaksi. Kata dukun itu, jika sudah nyangkut, Ica akan mencariku dan datang dengan sendirinya. Tak sabar menunggu, tiap hari menunggu di teras depan, berharap dia datang. Namun ternyata hal itu tak mudah. Mungkin makanan yang aku bawa tak disentuhnya. Aku tahu perbuatanku ini salah, tapi aku berjanji akan bertaubat dan memohon ampun setelah berhasil memikatnya kembali. Hampir 1 minggu, tapi belum juga ada tanda-tanda Ica akan datang. Menurut cerita si Mamang, ajian ini khasiatnya sangat cepat, dia sendiri. Berkata hanya 2 hari saja, mantan istrinya maksa ingin kembali. Aku tahu kalau Ica memiliki pegangan agama yang kuat, pasti tak mudah meruntuhkan pertahanannya. Temanku memanggil agar aku kembali bekerja, karena sudah agak lama berlibur. Aku pun tak mungkin meninggalkan proyek yang selama ini aku jalankan. Niatnya besok aku akan pergi ke tempat kerja, melanjutkan pekerjaan dan menunggu kabar dari orang tuaku jika Ica datang. Sore itu, aku bersiap memasukkan pakaian untuk dibawa besok. Terdengar di depan ramai suara orang berisik. Aku keluar kamar, melihat ada apa di luar. 2 kakakku tengah marah-marah di depan pintu. Gegas aku mendekat untuk memastikan ada kejadian apa. Mataku membulat besar saat melihat seseorang yang tengah menangis memohon ingin masuk pada kakak-kakakku. Adek, lirihku tak percaya. Aa, adek rindu. Wajah itu teduh memelas. Ia tampak kuyuh seperti beberapa hari tak tidur. Beraninya kamu bilang rindu. Kamu sudah bukan istrinya Rofik. Pergi kamu dari sini, tukang selingkuh. Bentak Kak Wulan yang berkacak pinggang di depan pintu. Begitu juga kakak sulungku Kak Ana, dan mama tak kalah menentang dan tak mengizinkan Ica masuk. Aku mau ketemu sama Arofik. Teh, kasih aku masuk. Perempuan yang sudah sangat kurindukan itu tampak memohon agar ia diizinkan masuk. Aku menerobos dan menarik tangan Ica agar ia bisa masuk, menggenggam tangannya dan menyembunyikan di belakang tubuhku. Apa-apaan kamu, Fik? Kak Ana tampak marah. Kita bicara di dalam, di luar banyak orang. Malu. Malu? Dia yang gak tahu malu? Kenapa dia datang ke sini? Sudah berkhianat. Selingkuh? Sekarang nyesel? Terus kamu mau-maunya kamu terima dia? Hah? Kak Ana makin membulatkan matanya sambil tangan di pinggang. Sesekali ia menunjuk-nunjuk Ica sambil memaki. Sudah, Teh Wulan, Teh Ana, MA, biar aku urus Ica, biar dia istirahat dulu. Kasihan dia pasti capek. Rofik. Mama tampaknya naik berang. MA. Aku mohon untuk saat ini saja kalian jangan campuri urusanku. Aku sudah kesal dengan sikap mereka selama ini. Kenapa mereka begitu membenci Ica? Sedangkan perempuan yang kucintai ini tak pernah melakukan apapun pada mereka. Kakakku yang bernama Wulan dan Ana langsung melangkahkan kaki dengan kasar meninggalkan kami. Begitu juga ibuku. Ia pergi ke kamarnya dengan ocehan dari mulutnya tanda protes atas tindakanku. Dek, kenapa kamu nggak telepon kalau mau ke sini? Bisa jemput kamu. Tuturku seraya mengusap keringat dan air mata di wajahnya yang tampak tak beraturan. Aku kangen. Aku nggak punya nomor AA. Manik itu kian sayu.
Sama, sayang, Aa lebih kangen. Aku memeluk dan menciumnya. Melepas segala rasa rindu yang selama ini menggebu. Aku minta maaf. Lirihnya sambil balas memeluk. Maaf kenapa? Sayang, adek nggak salah apa-apa. Aku mengangkat wajahnya, menatap paras ayu yang selalu menjadi bayang-bayangku selama ini. Aku nggak bahagia. Aku mau di sini sama Aa. Jangan tinggalin aku lagi. Nggak, sayang, nggak akan. Aa janji, kemanapun Aa pergi, kamu akan Aa bawa. Aa akan bahagikan kamu. Yakin kalau Ajian itu bereaksi? Soalnya waktu aku ke rumah Bapak Ica dan bertanya tentang rumah tangganya, dia bilang bahagia, tapi Sekra mengatakan tak bahagia. Aku nggak kuat. Aku kangen. Ica terisak dalam pelukan. Aku bersyukur kekasih hatiku sudah kembali, tak akan pernah aku lepas lagi. Berbagai cara akan aku lakukan agar ia tak pergi lagi meninggalkanku. Ya, memang seharusnya begini. Dari awal tak ada Rafka dalam hidup kami dan mulai sekarang, aku akan menjauhkan Ica dari laki-laki itu. Adek sudah makan? Tanyaku kembali mengusap pipi yang tak henti dialiri air mata. Ica menggeleng lemah. Aku nggak enak makan, nggak bisa tidur juga. Selalu inget Pantesan kurus begini, juga selalu kangen sama adek. Makan dulu, ya, suapin, mau. Ia angguk. Aku menuntunnya dengan lembut, mengajaknya duduk di meja makan. Lalu menyuapinya, ia tampak lahap menyantap makanan yang aku suapkan. Bersambung.